Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dr. Agus Suryamanika, SIKOM MH. Saat ini, saya tercatat sebagai dosen tetap di program studi hukum Fakultas Hukum Universitas Dwi Jendra. Saat ini, saya mengampu mata kuliah Hukum Tata Negara dan diajarkan kepada mahasiswa semester 3. Adapun bobot dari mata kuliah ini adalah 3 SKS. Metode yang saya gunakan di dalam memberikan perkuliahan adalah CBL atau Case Based Learning dengan kegiatan berupa diskusi, ceramah, dan presentasi yang nantinya di akhir perkuliahan mendapatkan outcome dengan didasari atas sistem OBE atau Outcome Based Learning. Deskripsi tentang perkuliahan Hukum Tata Negara adalah sebagai berikut. Mata kuliah Hukum Tata Negara merupakan mata kuliah inti di Fakultas Hukum dan membahas masalah ketatanegaraan serta mempunyai hubungan yang sangat erat dengan ilmu-ilmu lainnya, baik ilmu negara maupun ilmu politik yang bermakna di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ruang lingkup mata kuliah Hukum Tata Negara mencakup asas-asas HTN, sumber hukum konstitusi, sejarah perkembangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, sistem pemerintahan, pemisahan kekuasaan, dan prinsip negara hukum, serta demokrasi. Pembahasan lanjutan meliputi kelembagaan negara seperti badan perwakilan, eksekutif, legislatif, yudikatif berikut dengan tugas dan wewenang masing-masing. Adapun capaian pembelajaran yang diharapkan adalah dalam perkuliahan Hukum Tata Negara, yaitu mahasiswa mampu memahami konsep dan pengertian secara komprehensif mengenai Hukum Tata Negara, menjelaskan ruang lingkup Hukum Tata Negara, dan menganalisis isu-isu ketatanegaraan di Indonesia. Materi dalam perkuliahan Hukum Tata Negara diantaranya adalah konsep dasar hukum tata negara, hubungan hukum tata negara dengan ilmu negara dan ilmu politik, beberapa lembaga-lembaga negara di Indonesia pasca amandemen Undang-Undang Dasar 1945, alasan terjadinya amandemen Undang-Undang Dasar 1945, hak-hak sipil, politik, dan hak ekonomi, sosial, dan juga budaya, sistem ketatanegaraan di Indonesia baik sebelum amandemen maupun setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian berikutnya ada dampak dari adanya perubahan dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, sejarah ketatanegaraan Indonesia, beberapa organ negara beserta fungsinya di dalam penyelenggaraan negara, kelembagaan negara pasca amandemen Undang-Undang Dasar 1945, 4 lembaga yang diatur kewenangannya berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, pembentukan parlemen bikameral, DPD itu bukan badan legislatif penuh, dan makna kabinet presidensial atau presidential policy. Dengan didasari atas metode CBL atau Case Based Learning, pada saat perkuliahan, mahasiswa tidak hanya diberikan materi, namun juga diharapkan berpikir kritis dengan menganalisis isu-isu ketatanegaraan yang sedang terjadi di Indonesia. Pada saat menyampaikan perkuliahan, materi yang disampaikan bersumber dari literatur yang relevan, serta diskusi yang dilaksanakan didasari atas kebijakan, polemik masyarakat, keputusan lembaga negara, dan isu-isu terkait lainnya. Perkuliahan dilaksanakan secara luring, daring, dan juga hybrid. Penilaian yang diberikan kepada mahasiswa didasari atas kecakapan menganalisis, keaktifan berdiskusi di kelas, ketepatan pengumpulan tugas, serta presensi kehadiran. Hasil penilaian diinput di dalam sistem e-kampus yang terintegrasi dengan akun mahasiswa, sehingga mereka dapat mengakses perolehan nilai sebagai hasil dari pembelajaran mereka. Demikianlah penjelasan yang dapat saya sampaikan terkait dengan perkuliahan Hukum Tata Negara. Berikutnya, saya tampilkan
video perkuliahan tatap muka mata kuliah Hukum Tata Negara, dan selamat menyaksikan. Selamat sore semuanya. Sore. Gimana kabarnya nih? Baik. Oke, terima kasih atas kedatangannya ya. Jadi, hari ini kita akan membahas tentang tugas dan kewenangan lembaga negara ya. Namun di pertemuan yang kemarin-kemarin itu kita membahas tentang adanya pembagian kekuasaan negara menurut Montesquieu. Ya, ada 3 kekuasaan besar pembagian negara menurut Montesquieu. Itu apa saja? Ada yang masih ingat? Oke, Tania, silakan Tania. Ada 3, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Oke, ada legislatif, ada eksekutif, dan ada yudikatif. Nah, keanggotaan dari anggota eksekutif itu lembaganya apa saja? Ada yang bisa? Oke, silakan Maria. Presiden, wakil presiden, dan kepala daerah. Oke, itu tadi adalah keanggotaan dari lembaga eksekutif. Kemudian berikutnya ada lembaga legislatif. Ada yang tahu siapa? Oke, Ayuning, silakan Ayuning. MPR, DPR, dan DPD. Oke, benar. Ada MPR, ada DPR, dan satu lagi ada DPD. Oke, tadi ada eksekutif. Kemudian ada legislatif. Nah, berikutnya ada yudikatif. Nah, kalau yudikatif itu lembaganya apa saja? Ada yang bisa jawab? Oke, Raffi, silakan Raffi. Ada MA, MK, dan KY. Betul sekali ya. Nah, itu adalah lembaga-lembaga negara pasca amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kalau bisa dilihat baganya nanti seperti ini ya. Mereka berada di bawah konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Ya, itu ada MPR, DPR, DPD, kemudian ada yang namanya BPK, kemudian ada namanya Presiden, Wakil Presiden, ada MA, MK, dan KY. Ya, oke. Nah, sekarang kita akan mempelajari satu persatu yang namanya tugas-tugas dari masing-masing lembaga negara tersebut. Ya, yang pertama itu adalah tugas dari MPR. Ya, MPR itu memiliki tugas yang pertama adalah memasyarakatkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika kepada masyarakat. Nah, apa artinya itu? Artinya adalah MPR itu harus senantiasa memperkenalkan yang namanya hal-hal tersebut, Pancasila, Undang-Undang Dasar, NKRI, dan semuanya itu kepada masyarakat, mensosialisasikannya. Ya, karena itu adalah ciri dari bangsa Indonesia. Ya. Nah, kemudian berikutnya yang kedua adalah menyerap aspirasi rakyat terkait dengan adanya pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, itu tadi tugas dari MPR. Selain tugas, itu ada yang namanya wewenang. Wewenang dari MPR itu adalah yang pertama mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian berikutnya adalah melantik presiden dan atau wakil presiden hasil dari pemilu. Nah, seperti yang kita ketahui bersama, pemilu itu adalah implementasi dari kedaulatan rakyat. Nah, di mana di dalam pemilu itu rakyat diberikan hak untuk memilih wakil presiden dan presiden yang rakyat kehendaki. Ya, begitu. Oke, itu adalah tugas dan wewenang dari MPR. Selanjutnya apa? Legislatif lagi? DPR ya. Jadi DPR. Oke, yang pertama adalah fungsi legislasi. Nah, dalam fungsinya sebagai legislasi, itu yang pertama adalah DPR menyusun program legislasi nasional atau prolegnas. Ya, seperti yang kita ketahui bersama, kalian kan sering tuh nonton di TV, itu ada yang namanya prolegnas. Itu yang diutamakan, yang akan diundangkan nantinya secepatnya, seperti itu ya. Nah, itu namanya prolegnas. Kemudian berikutnya adalah masih di fungsi legislasi, itu tugas dari DPR itu adalah
membahas dan menyusun rancangan undang-undang atau RUU ya. Jadi sebelum undang-undang itu diundangkan, itu namanya ada rancangan undang-undang. Nah, kemudian di dalam membuat undang-undang itu ada yang namanya prinsip apa? Partisipasi ya. Partisipasi itu maksudnya adalah DPR di dalam rancangan undang-undang itu harus melibatkan peran serta masyarakat, lagi siapa lagi? Kemudian seluruh stakeholder ya. Nah, agar nantinya undang-undang yang dihasilkan tersebut adalah undang-undang yang mampu mengakomodir seluruh kebutuhan masyarakat ya, gitu. Berikutnya yaitu menerima RUU dari DPD terkait dengan otonomi daerah, kemudian hubungan pusat dan daerah serta pengelolaan dari sumber daya alam, seperti itu ya. Kemudian berikutnya ada fungsi anggaran ya. Di dalam fungsinya sebagai anggaran, yang pertama DPR itu memberikan persetujuan atas RUU APBN yang diajukan oleh Presiden. Berikutnya itu ada memperhatikan pertimbangan DPD terkait dengan APBN tadi, kemudian pajak, pendidikan, dan agama. Jadi seluruh bidang itu harus diperhatikan juga oleh DPR tersebut ya di dalam tugasnya sebagai fungsi anggaran. Berikutnya, fungsi ketiga itu adalah lembaga ini menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK atas pengelolaan keuangan negara. Masih di fungsi anggaran tersebut ya. Berikutnya adalah menyetujui pemindah tanganan aset negara atau perjanjian yang berdampak luas bagi rakyat. Nah, ini fungsi terakhir dari DPR, yaitu adalah fungsi dari pengawasan ya. Nah, apa saja yang diawasi oleh DPR di dalam fungsinya sebagai pengawasan? Yaitu yang pertama adalah mengawasi pelaksanaan undang-undang, kemudian pelaksanaan APBN dan kebijakan-kebijakan pemerintah ya. Makanya apabila misalkan nih ada kebijakan-kebijakan pemerintah yang sekiranya tidak mengakomodir kepentingan rakyat, nah itu DPR berhak untuk memanggil eksekutif di dalam hal tersebut ya. Oke, berikutnya masih di fungsi pengawasan DPR itu menyerap aspirasi masyarakat dan memberikan persetujuan kepada Presiden untuk menyatakan perang, kemudian perdamaian, serta pengangkatan atau pemberhentian anggota Komisi Yudisial. Berikutnya ada yang namanya DPD atau Dewan Perwakilan Daerah. Nah, masih juga mereka juga memiliki 3 fungsi ya, yaitu fungsi legislasi, fungsi pengawasan, dan juga ada fungsi lainnya. Yang pertama, fungsi legislasi, yaitu DPD itu mengajukan rancangan undang-undang sama seperti DPR kepada DPR terkait dengan otonomi daerah. Seperti yang saya katakan tadi itu ya. Jadi mengajukan rancangan undang-undang. Kemudian terkait juga dengan hubungan pusat dan daerah, pembentukan pemekaran daerah dan penggabungan daerah, serta pengelolaan sumber daya alam dan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Nah, jadi misalnya nih, apabila ada wacana untuk adanya pemekaran daerah, itu DPD yang melaporkannya kepada DPR, begitu ya, untuk lagi ditindaklanjuti. Apakah daerah tersebut potensial untuk adanya dilakukan pemekaran seperti itu ya. Oke, berikutnya fungsinya itu adalah mengawasi pelaksanaan undang-undang tentang otonomi daerah. Nah, kenapa ya DPD itu selalu ini hubungannya dengan daerah dan daerah tersebut itu? Karena itulah dia ya, DPD itu berfungsi untuk mewakili daerah-daerah tersebut di parlemen itu ya. Gitu. Nah, selanjutnya itu DPD menyalurkan aspirasi dan kepentingan daerah ke tingkat nasional melalui yang namanya musyawarah ya.
namanya prinsip musyawarah kita. Kita harus mengutamakan yang namanya prinsip musyawarah itu di dalam melakukan sesuatu hal ya, agar terciptanya keadilan dan kedamaian ya. Berikutnya adalah berpartisipasi di dalam pembentukan kebijakan. Ingat ya, berpartisipasi saja ya. Kemudian serta melakukan penyelidikan atas isu daerah yang diajukan oleh anggota atau pemerintah. Ingat, jadi tugas DPD itu adalah mewakili kepentingan yang ada di daerah ya, termasuk juga otonomi daerah ya, termasuk juga pemekaran daerah, seperti itu. Nah, tadi ada DPR, kemudian ada DPD, berikutnya ada yang namanya BPK ya. BPK itu singkatan dari Badan Pemeriksa Keuangan ya. Nah, apa saja tugas-tugas dari BPK itu? Nah, tugasnya adalah yang pertama, memeriksa laporan keuangan. Intinya BPK itu selalu berurusan dengan hal yang namanya keuangan ya, keuangan. Kemudian kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas pengelolaan masih terkait dengan yang namanya APBN, anggaran pendapatan belanja negara. Kemudian berikutnya ada APBD, anggaran pendapatan belanja daerah, serta keuangan lembaga seperti Bank Indonesia, BUMN, dan BLU ya. Oke, berikutnya kita masih di tugas BPK, yaitu hasil pemeriksaan itu. Nah, setelah dia memeriksa laporan tersebut, kan ada hasil nih. Nah, hasilnya itu diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD, serta Presiden, Gubernur, Bupati, Wali Kota untuk ditindaklanjuti ya. Oke, itu tadi tugas dari BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan. Berikutnya ada wewenang pemeriksaan namanya nih di BPK itu. Yang salah satu wewenang pemeriksaannya itu adalah menentukan objek, merencanakan, melaksanakan pemeriksaan, serta menyusun laporan dengan metode dan waktu yang telah ditentukan sendiri. Oke, berikutnya, nah setelah dia ditentukan lembaga mana, kemudian telah direncanakan dan seterusnya, itu namanya pemintaan keterangan. Ya, jadi lembaga-lembaga tersebut yang disinyalir menyelewengkan dana negara itu akan dilakukan yang namanya meminta keterangan. Ya, keterangan itu bisa berupa dokumen, data, dan informasi yang wajib dilaporkan oleh pihak-pihak terkait tersebut. Nah, itu tadi adalah tugas dan wewenang dari lembaga negara yang disebut dengan BPK. Oke, berikutnya ada lembaga negara yaitu Presiden. Nah, kalau Presiden ini agak banyak ya tugasnya ya sebagai Presiden. Nah, yang diantaranya adalah yang pertama, mewakili negara di dalam forum internasional. Ya, pernah kan kalian melihat di TV-TV itu bahwa Presiden melakukan kunjungan kemana? Ke luar negeri, forum-forum PBB, internasional, APEC, dan segala macam ya. Nah itulah salah satu tugas dari Presiden ya. Kemudian berikutnya menyatakan perang ya. Kemudian atau perdamaian dengan persetujuan DPR. Nah, itu sesuai dengan pasal 11 ayat 3 Undang-Undang Dasar, pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Dasar ya. Kemudian berikutnya pada pasal 13 itu mengangkat duta dan konsul dengan adanya pertimbangan dari DPR ya. Oke, berikutnya tugas dari Presiden itu adalah memberi grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi dengan pertimbangan dari Mahkamah Agung ya. Jadi Presiden itu tidak serta-merta dia bisa memberikan
grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi tersebut. Itu harus ada pertimbangan dari Mahkamah Agung, ya. Oke, kemudian itu tadi adalah tugas presiden sebagai kepala negara, ya. Nah, berikutnya itu ada tugas presiden sebagai kepala pemerintahan, ya. Nah, di dalam tugasnya sebagai kepala pemerintahan, nah itu yang pertama adalah memegang kekuasaan pemerintahan. Berikutnya adalah mengajukan rancangan undang-undang ke DPR. Nah, jadi itu ya. Jadi presiden itu berhak untuk mengajukan namanya rancangan undang-undang tersebut. Kemudian berikutnya adalah menetapkan PP atau peraturan pemerintah. Kemudian mengangkat serta memberhentikan menteri. Nah, itu ya. Kemudian menyatakan keadaan bahaya. Itu ya. Itu adalah tugas dari presiden, mengajukan RUU APBN dan mengeluarkan Perpu. Selanjutnya, setelah presiden ada wakil presiden, ya. Nah, dalam tugasnya sebagai wakil presiden, tugas utamanya itu adalah yang pertama adalah mendampingi presiden baik dalam rapat atau dalam hal-hal yang lainnya yang bersifat kenegaraan. Nah, itu adalah wakil presiden itu adalah bertugas untuk mendampingi presiden, ya. Kemudian termasuk juga kunjungan ke luar negeri, rapat kabinet, dan pengambilan keputusan-keputusan yang sifatnya strategis. Nah, itu adalah tugas dari wakil presiden. Berikutnya adalah menjalankan tugas khusus yang didelegasikan oleh presiden. Nah, seperti contoh, misalkan presiden tersebut misalkan berhalangan hadir atau ada acara di event satunya. Nah, berikutnya adalah wakil presiden lah yang didelegasikan, yang mewakili presiden di dalam acara yang berbeda, seperti itu ya. Nah, kemudian mengawasi bidang pembangunan, kesejahteraan rakyat, serta koordinasi antar lembaga pemerintahan. Nah, itu tugas dari wakil presiden. Nah, berikutnya ada yang namanya wewenang pengganti. Nah, apa itu wewenang pengganti? Yaitu adalah wewenang menggantikan presiden secara sementara apabila presiden berhalangan atau secara tetap jika presiden tersebut yang pertama angkat, ya, yang kedua berhenti atau diberhentikan dan atau tidak dapat menjalankan tugas hingga akhir masa jabatannya. Nah, itu sesuai dengan apa yang ditentukan oleh pasal 8 Undang-Undang Dasar 1945. Ya, itu tadi adalah tugas dan wewenang dari wakil presiden. Berikutnya, kita akan membahas tentang tugas dan wewenang dari Mahkamah Agung sebagai lembaga yudikatif. Ya, sekarang kita sudah sampai di lembaga yudikatif. Oke. Apa saja tugasnya, wewenangnya? Yang pertama adalah memeriksa dan memutus permohonan kasasi. Jadi seperti yang kita ketahui bersama, proses peradilannya negeri, tinggi, dan kasasi tersebut. Nah, jadi di proses peradilan yang paling tinggi itu yang berhak untuk memeriksa dan memutus permohonan tersebut adalah MA, ya, Mahkamah Agung ini, ya, dan PK terhadap putusan pengadilan. Kemudian berikutnya adalah menguji kesesuaian materi peraturan perundang-undangan yang berada di bawah undang-undang. Apa saja itu? Di hierarki peraturan perundang-undangan tersebut, di bawah undang-undang itu adanya PP, Perda, dan lain sebagainya, ya. Tugas dan wewenang dari MK itu yang berikutnya adalah memeriksa dan memutus sengketa antar pengadilan terkait dengan kewenangan untuk mengadili. Lalu yang terakhir itu adalah memberikan pertimbangan pada presiden terkait dengan seperti yang saya jelaskan tadi, ya,
permohonan grasi atau pengampunan pidana, dan rehabilitasi atau pemulihan nama baik dari seseorang. Nah, itu tetap MA yang memberikan pertimbangan kepada presiden. Ya. Oke. Tadi ada MA, berikutnya adalah Mahkamah Konstitusi. Nah, ini yang lagi ramai, yang lagi hype ya kemarin ya. Banyak putusan-putusan yang seperti itu ya, yang sekiranya yang beberapa tahun ke belakang itu ada yang putusan yang dalam tanda kutip adalah kontroversial tersebut ya. Nah, kita juga akan mempelajari tersebut di sini ya. Nah, wewenang utama MK apa saja? Yang pertama adalah menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Ya, apabila ada undang-undang yang sekiranya inkonstitusional atau tidak sesuai dengan undang-undang, nah inilah tugas dari MK tersebut untuk menguji melalui yang namanya judicial review. Ya. Tugas dan wewenang berikutnya adalah memutus sengketa kewenangan lembaga negara. Ya, yang kewenangannya itu diberikan langsung oleh Undang-Undang Dasar 1945. Nah, apa saja itu? Seperti DPR, DPD, Presiden, dan BPK. Nah, apabila terjadi sengketa-sengketa antar lembaga negara tersebut, nah, MK lah yang berhak memutus dari sengketa tersebut. Ya. Berikutnya, wewenang dari MK itu adalah memutus pembubaran partai politik. Nah, ini seru nih. Ini partai politik itu bisa bubar, itu hanya dibubarkan oleh MK ini ya. Kemudian perselisihan hasil pemilihan umum ya. Kemudian selain itu tugasnya adalah untuk memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa presiden dan atau wakil presiden itu diduga melakukan pelanggaran hukum. Nah, itu MK yang punya tugas. Ya. Kemudian perbuatan tercela atau tidak lagi memenuhi syarat. Nah, apabila presiden tersebut terjadi pelanggaran hukum, perbuatan tercela atau tidak lagi memenuhi syarat, itu MK itu memberikan keputusan itu berdasarkan pendapat dari DPR ini. Ya. Kemudian berikutnya adalah menjaga tegaknya konstitusi atau Constitution Guardian. Itu bahasa kerennya ya, seperti itu. Ya, lalu menafsirkan secara normatif di dalam putusan dan menjadikan rujukan bagi pembentuk undang-undang, pemerintah, dan pengadilan lainnya. Oke, sampai di sini pemaparan materi saya. Sebagai tugas untuk minggu depan, untuk kita diskusikan bersama-sama di minggu depan, itu nanti coba kalian temukan atau cari isu-isu terkait dengan isu-isu atau polemik yang terkait dengan anggota atau lembaga-lembaga negara ini ya. Entah itu DPR, entah itu presiden, entah itu putusan MK, segitu ya. Nah, nanti itu kalian cari isunya. Minggu depan kita akan bahas isu tersebut bersama-sama ya, karena yang seperti kita ketahui bersama, sistem pembelajaran kita itu adalah case based learning, jadi didasarkan atas kasus-kasus ya, supaya nanti itu kalian mengerti, sensitif ya akan isu-isu yang terjadi di negara kita, khususnya isu-isu terkait dengan adanya lembaga negara tersebut ya. Oke, paham? Oke, kalau materi sudah, tugas sudah, ya. Nah, sekian dulu ya. Ini saya, perkuliahan saya hari ini karena sudah ini kan, sudah mengerti semua. Tugasnya juga sudah mengerti. Oke, baik. Oke. Nah, kalau sudah mengerti semua, karena juga masalah waktu juga, perkuliahan hukum tata negara hari ini saya akhiri sampai di sini. Hati-hati di jalan ya. Sekian, terima kasih. Demikianlah cuplikan video perkuliahan hukum tata negara. Semoga video ini dapat bermanfaat. Om Santi 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 Om.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam kebajikan untuk kita semua. Terima kasih.